Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus, mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan saya adalah mahasiswi semester 3 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas tentang salah satu KD yang ada pada silabus, yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan kelas 11. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai kompetisi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, lalu sumber belajar. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yaitu yang pertama yaitu ada kompetisi dasar. Yang dimana dalam kompetisi dasar ini kita wajib memahami pengertian, ruang lingkup, fungsi ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Lalu ada juga ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Nah, misalkan seperti contoh, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam itu misalkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk takdir Allah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah itu misalkan malaikat, nabi, rasulullah. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan hari-hari yang akan datang, yaitu misalkan hari kiamat, akhirat, surga, dan neraka. Nah, itu sekilas contohnya. Lalu adapun fungsi ilmu kalam dan ilmu lainnya, misalkan seperti memperkuat, membela dan melindungi akidah Islam dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan agama, menolak akidah yang sesat dengan cara memberikan penjelasan tentang asal-usul sebuah perkara, dan mengajak umat Islam lebih mengenal Tuhannya secara rasional. Nah, itulah tadi sekilas tentang pengertian ilmu kalam, ruang lingkup, dan fungsi ilmu kalam tersebut. Next, selanjutnya kita ke materi pokok, yang dimana materi pokok di sini itu ada tentang pengertian ilmu kalam. Nah, telah kita jelaskan tadi apa itu pengertian ilmu kalam tadi, yaitu ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan atau agama Islam yang dibahas di dalam ilmu kalam ini, lalu dalam bukti-bukti yang logis. Selanjutnya kita ke poin kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengamati, yang dimana dalam mengamati ini kita harus membaca kasus atau kalimat melihat yang menunjukkan kuat atau lemahnya seseorang dalam memegang prinsip akidah yang diyakininya. Lalu poin yang kedua yaitu menanya. Dalam menanya ini kita memberi komentar atau membuat pertanyaan atas bacaan atau film yang diamati. Lalu guru mempersilahkan siswa lain untuk menanggapi pertanyaan temannya, dan guru memberi tanggapan atas pertanyaan dan tanggapan dari siswanya. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi. Nah, menentukan sumber informasi berkaitan dengan ilmu kalam, lalu mengumpulkan informasi dari beberapa sumber termasuk media cetak dan elektronik tentang pengertian ruang lingkup, fungsi ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Lalu poin yang selanjutnya yaitu mengasosiasikan. Dalam mengasosiasikan ini ada dua poin, yaitu merumuskan kembali hasil temuan dari beberapa sumber belajar mengenai pengertian ruang lingkup, fungsi ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Lalu yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Dalam mengomunikasikan ini kita mempresentasikan kesimpulan yang telah kita rumuskan yang berkaitan dengan pengertian ruang lingkup, fungsi ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Lalu menyampaikan hasil belajar atau hasil temuannya tentang pengertian ruang lingkup, fungsi ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya tadi. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang penilaian. Nah, di dalam penilaian ini ada beberapa poin, yaitu tes tertulis, yang dimana peserta didik diberi beberapa soal untuk dikerjakan secara tertulis.
baik dalam bentuk uraian objektif atau uraian non-objektif. Lalu ada juga tes lisan. Peserta didik diberikan soal terkait dengan materi agar untuk dijawab secara lisan. Nah, lalu ada juga penugasan. Penugasan ini peserta didik diberi tugas individu atau kelompok untuk memahami ataupun mendalami materi agar dalam materi ajar dalam suatu waktu yang telah ditentukan. Lalu ada juga nanti unjuk kerja, di mana peserta didik itu diminta menampilkan atau unjuk kemampuannya yang sesuai dengan kompetisi dasar. Lalu ada juga penilaian proyek. Nah, peserta didik itu diberikan tugas individu ataupun kelompok dalam melakukan aktivitas penyelidikan atau penelitian untuk mendalami materi ajar. Lalu ada juga penilaian produk. Jadi peserta didik secara individu itu kelompok membuat hasil karya yang sesuai dengan kompetisi dasar. Lalu ada juga penilaian portofolio. Jadi pada setiap tengah atau akhir semester peserta didik itu diminta untuk mengumpulkan hasil karya dan memberikan refleksinya. Oke, yang selanjutnya yaitu alokasi waktu, yang dimana kita menggunakan waktu sebanyak 2 jam atau 45 kali 4 menit. Poin yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Di sini kita menggunakan buku pedoman guru mapel akidah akhlak MA Kemenak RI 2015. Lalu buku pegangan siswa mapel akidah akhlak MA Kemenak RI 2015. Lalu Al-Qur'an dan terjemahannya. Dan buku penunjang lainnya yang relevan. Lalu media cetak dan elektronik sesuai materi dan lingkungan sekitar yang mendukung. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.